Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listawati Akuba berasal dari kelompok 4C1. Nah, di sini saya akan melakukan senam lansia sehingga mengajak lansia untuk tetap terus berolahraga dan tetap menjaga aktivitasnya sehari-hari. Dan apa sih manfaat dari senam lansia itu? Yang pertama, itu meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, menjaga keseimbangan tubuhnya. Dan yang ketiga, mencegah dari berbagai macam penyakit seperti penyakit osteoartritis, osteoporosis, dan berbagai macam penyakit lainnya. Untuk itu, silakan menyaksikan video yang selanjutnya. Agar para lansia tetap sehat, beraktivitas, kita mulai dengan senam pemanasan. Gerakan persendian. Kaki kiri dibuka selebar bahu, kedua telapak kaki sejajar dan kedua tangan diletakkan di pinggang. Kepala menoleh ke kiri dan ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tundukkan kepala, depan, belakang, depan, belakang,
di sini saya akan melakukan pengukuran kemampuan fungsional pada lansia menggunakan yang namanya the Late Life Functional and Disability Instrument atau singkatannya yaitu LFFDI. Nah, kemampuan fungsional adalah kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Nah, ketika si lansia ini mengalami yang namanya gangguan fisik, hal inilah yang dapat menyebabkan berpengaruh pada kemampuan fungsional lansia sendiri. Nah, ketika si lansia ini sudah mengalami yang namanya gangguan fisik, dia dapat mempengaruhi mobilitas maupun perawatan diri lansia. Untuk penilaiannya, yaitu kita menggunakan yang namanya tadi LFFDI. LFFDI itu seputaran kuesioner atau tanya jawab tentang aktivitas yang dia lakukan setiap hari. Nah, aktivitasnya itu seperti makan, mandi, berpakaian, kemudian merawat gigi, merawat rambut, dan juga apakah dia memakai kursi roda, seperti itu. Nah, untuk prosedurnya bagaimana? Si lansia ini diminta untuk mengisi LFFDI tadi atau kuesioner seputaran aktivitas yang dia lakukan. Nah, kuesioner tersebut berisi 32 pertanyaan yang harus diisi. Nah, apakah si lansia ini memiliki gangguan pada aktivitas yang dia lakukan atau kesulitan dalam melakukan aktivitas seperti itu. Jadi kita dapat mengetahui melalui LFFDI seperti itu. Nah, dan bagaimana sih untuk kuesionernya? Jadi kita lihat untuk kuesioner berikut ini. Jadi di sini untuk kuesioner yang pertama tentang Late Life Functional and Disability Instrument. Nah, jadi kalian bisa lihat pada tabelnya, yaitu untuk pertanyaan yang pertama yaitu ada keep in the touch with others through letter, phone, or email. Untuk artinya sendiri yaitu apakah lansia tetap berhubungan dengan orang lain, baik itu melalui surat, telepon, atau email. Nah, untuk penilaiannya yaitu atau how often do you, seberapa sering lansia mengalaminya. Nah, untuk skor-skor berikut yaitu ada skor 5 atau very often. Nah, very often sendiri apakah lansia ini sangat sering. Kemudian untuk nilai 4 yaitu sering. Kemudian nilai 3 itu once in a while atau sesekali. Dan yang kedua yaitu almost never atau hampir tidak pernah. Dan yang nilai pertama yaitu never atau pernah. Nah, selanjutnya yaitu di tabel yang sebelahnya yaitu ada to what extent do you feel limited in, atau sejauh mana lansia ini merasa terbatas atau kemampuannya terbatas. Nah, untuk nilai 5 sendiri yaitu tidak sama sekali, untuk nilai 4 dia sedikit, untuk nilai 3 dia itu setidaknya ataupun agak gitu. Kemudian nilai 2 itu sering dan nilai 1 yaitu sepenuhnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi untuk pertanyaan yang kedua yaitu visit friends and family in their homes. Nah, jadi artinya yaitu apakah si lansia ini sering mengunjungi teman ataupun keluarga di rumah mereka masing-masing. Nah, untuk penilaiannya kayak seperti tadi ya, kalau dia 5 yaitu dia sangat sering. Kemudian nilai 4 dia sering, nilai 3 hanya sekali, kemudian nilai 2 hampir tidak pernah, dan nilai 1 dia tidak pernah. Nah, untuk sejauh mana lansia ini merasa terbatas, ya kita bisa lihat sendiri kan, ada not at all atau tidak sama sekali, kemudian 4 dia sedikit, nah kemudian dia 3 setidaknya ataupun agak, dan 2 dia sering, dan 1 dia sepenuhnya. Seperti itu. Kemudian kita balik ke pertanyaan yang ketiga, yaitu provide care or assistance to others. This may include providing personal care, transportation, and running around for family member or friend. Nah, yaitu apakah si lansia ini memberikan perawatan ataupun bantuan kepada orang lain. Ini mungkin termasuk memberikan perawatan
pribadi seperti transportasi dan juga menjalankan tugas anggota untuk keluarga ataupun teman ataupun kerabat dekat seperti itu. Untuk penilaiannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk nilai 5 dia sangat sering, nilai 4 dia sering, nilai 3 dia hanya sekali, dan nilai 2 hampir tidak pernah, dan nilai 1 dia tidak pernah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang keempat yaitu take care of inside of your home. Nah, apakah si lansia ini merawat bagian yang ada di dalam rumahnya? Dan kita bisa melihat beberapa skor yang telah tertera di tabel ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima yaitu work at a voluntary job outside your home. Nah, apakah si lansia ini melakukan pekerjaan sukarela di luar rumahnya? Seperti itu. Dan untuk penilaiannya bisa kita lihat sendiri ya. Jadi untuk kuesioner yang kedua tentang Light Life Functional and Disability Instrument, pertanyaan itu hampir sama dengan kuesioner yang pertama. Tapi yang membedakan yaitu, coba kita lihat pada tabelnya, yaitu how much difficult do you have, atau artinya berapa banyak kesulitan yang sering lansia rasakan, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kita bisa lihat sendiri. Untuk artinya yaitu lansia ini membuka penutup toples apakah dengan bantuan orang lain ataupun tidak. Nah, jadi kita dapat melihat skor. Untuk nilai skor 5 itu dia tidak memerlukan bantuan sama sekali, berarti dia sudah bisa ya. Nah, untuk nilai 4 dia sedikit bantuan atau memerlukan bantuan tapi hanyalah sedikit. Nah, untuk nilai 3 sendiri itu beberapa bantuan. Nah, hanya memerlukan beberapa bantuan. Dan nilai 2 dia lansia ini tidak bisa melakukannya sendiri. Dan nilai 1 dia tidak bisa sama sekali. Jadi dia harus memerlukan bantuan orang lain. Nah,